Balik lagi Nakama Sinema. Kali ini kita akan membahas part terakhir dari serial drama Squid Game. Nah, di bagian terakhir ini kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang di babak permainan terakhir, di mana pemenang yang akan membawakan 45,6 miliar won dan siapa yang menjadi dalang di permainan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keadaan di permainan terakhir selesai dan para peserta kembali ke aula tidur. Para peserta sangat terkejut melihat Miryong sedang tidur manja dan tidak tereliminasi seperti yang mereka kira. Di sisi lain, frontman masih khawatir dengan penyusup yang masih berkeliaran. Padahal sebentar lagi, para investor VIP akan datang untuk melihat pertunjukan secara langsung. Untuk itu, ia meminta para panitia untuk selalu waspada dan mencurigai gerak-gerik temannya yang mencurigakan. Keesokan harinya, terlihat sosok-sosok misterius tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan panitia lainnya, para tamu VIP menyembunyikan wajah-wajah mereka dengan menggunakan topeng berbentuk hewan dan berwarna keemasan. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah tidak bisa hadir dalam penjamuan mereka karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Usut punya usut, para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka untuk menjalankan permainan dan sebagai sarana taruhan-taruhan antar mereka. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan arena permainan. Saat itu, Junho yang masih bersembunyi mencoba merampas pelayan yang melayani para VIP ini untuk menyelinap di antara para VIP dan mengambil bukti lewat HP miliknya. Wah, Junho ini berani juga ya. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dilanjutkan. Sebelum dimulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang sudah dipasangi nomor antrian. Pemilihan nomor tersebut menentukan urutan dari permainan yang akan mereka mainkan. Para peserta yang sedang ketakutan seperti sedang berebut nomor-nomor yang berada di tengah, karena mengira nomor tengah pasti aman. Sampai saat Gi-hun akan mengambil nomor antrian, tersisa nomor pertama dan terakhir saja, yaitu nomor 1 dan nomor 16. Akhirnya, Gi-hun pun mengambil nomor antrian nomor pertama. Awalnya, Gi-hun memilih nomor urut 1, namun peserta lainnya memohon nomor urut 1 untuk dirinya karena ia takut untuk menjadi peserta terakhir dalam urutan permainan. Alhasil, Gi-hun pun mengalah dan memilih nomor terakhir. Setelah pemilihan nomor, para peserta dihadapkan dengan jembatan kaca dan waktu 16 menit. Setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan nomor mereka. Jembatan kaca ini dibuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Itu artinya salah satu kaca yang bisa dipijak dan kaca lainnya yang mudah pecah, dan para peserta yang salah memilih akan terjun bebas ke bawah. Ternyata menjadi pemain awal merupakan tugas yang berat dan menjadi pemain terakhir juga berat. Jadi apabila pemain pertama salah melangkah, maka pemain di belakangnya bisa memilih kaca yang benar. Namun pemain terakhir juga berat karena terus berpacu dengan waktu. Oleh sebab itu, apabila dikalkulasikan dengan waktu, para pemain diberi kesempatan 1 menit untuk memilih kaca yang benar. Dan apabila waktu habis dan belum ada yang selesai sampai ke garis finish, kemungkinan akan tereliminasi. Satu persatu, para pemain pun mencoba untuk melangkah. Ada yang terjatuh dan ada juga yang berhasil memilih kaca yang benar. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun merasa tidak sabar dan ingin segera sampai ke garis finish dengan mencoba mendorong pemain yang ada di depannya. Sampai akhirnya Deoksu pun berada di posisi terdepan, sedangkan jembatan kaca masih berada di pertengahan jalan. Tentu saja tidak ada yang berani menyusul dan mendorongnya. Deoksu bersikeras untuk tetap berada di posisinya sampai waktu selesai. Miryong yang sudah kesal dengan tingkah laku Deoksu mengorbankan dirinya dengan memeluk Deoksu jatuh ke kaca yang salah. Setelah beberapa pemain yang jatuh dan tereliminasi, hanya 4 pemain saja. Seorang pemain yang berada di depan ternyata bekas bekerja di pabrik kaca dan ia mengetahui perbedaan kaca yang asli dan bukan. Untuk itu, beberapa langkah dapat mereka lewati dengan mudah. Namun di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu mencoba mematikan lampu agar mereka merasa kesulitan memilih kaca yang benar. Hal itu membuat pemain ini mengulur waktu yang banyak. Alhasil, Sang-woo pun merasakan kecemasan dan dengan tega mendorong pemain itu untuk memilih kaca terakhir. Dan nahasnya, kaca yang dipilih merupakan kaca yang salah. Tepat di detik-detik terakhir,
Sang-woo, Sebyok, dan Gi-hun pun bergegas mencapai kaca terakhir. Dan setelah waktu berakhir, jembatan kaca dihancurkan oleh panitia dan beberapa kaca pun mengenai anggota tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP merasa puas dengan permainan live para pemain ini. Junho yang masih berada di sana masih sibuk dengan melayani para tamu VIP. Kemudian seorang tamu VIP merasa tertarik dengan Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP tersebut membawa Junho ke ruangan yang lain. Junho yang merasa tertekan akhirnya marah dan menodongkan pistol ke arah tamu VIP tersebut. Junho meminta tamu VIP tersebut membeberkan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Hal itu pun tidak disia-siakan Junho untuk merekam pernyataan tamu VIP tersebut. Setelah puas merekam bukti-bukti, Junho pun kabur dan panitia lainnya menemukan tamu VIP sudah tergeletak di bawah dan melapor hal tersebut ke frontman. Junho pun kabur dengan alat selam yang tadinya akan digunakan Junho untuk mengirim organ. Frontman pun ikut untuk mencari Junho bersama panitia lainnya. Tak lama Junho pun sampai ke pulau seberang dan segera mencari sinyal untuk melaporkan temuannya di pulau permainan tersebut. Namun karena di pulau tersebut tidak terdapat sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke arah bukit. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya pun menemukan selam yang digunakan Junho dan segera mencarinya untuk menangkapnya. Sayangnya, sekeras apapun Junho mencari sinyal, akhirnya Junho pun terpojok dan ditemukan oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka, frontman pun menunjukkan wajah aslinya dan membuat Junho terkejut. Ternyata frontman yang selama ini mengejar dirinya merupakan kakaknya yang selama ini ia cari. Junho pun menanyakan alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat dijawab oleh kakaknya, Junho ditembak oleh kakaknya sendiri dan terjatuh dari tebing ke laut. Di tempat aula, Sang-woo, Sebyok, dan Gi-hun dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka oleh panitia untuk makan bersama. Pada saat ganti pakaian, Sebyok terlihat pucat dengan darah yang mengucur. Ternyata pecahan kaca besar yang dari jembatan kaca mengenai pinggang Sebyok. Ia pun mencoba untuk menghentikan pendarahannya dengan merobek kaos dan mengikat perutnya. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun dihadapkan dengan makanan yang banyak dan lezat. Di sana, Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Sedangkan Sebyok merasa kesakitan, tidak dapat menghabiskan makanannya sendiri. Setelah panitia membersihkan makanan mereka bertiga, terlihat panitia sengaja meninggalkan pisau di hadapan mereka masing-masing. Gi-hun yang masih merasa kesal pun mengambil pisau tersebut dan menatap wajah Sang-woo dengan marah. Ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo di aula. Di aula pun Gi-hun sengaja menghampiri Sebyok untuk bekerja sama melawan Sang-woo. Dalam kegelapan, Sebyok pun meminta siapapun yang akan menjadi pemenangnya untuk mengurus keluarga yang mereka tinggalkan. Sebyok berpesan kepada Gi-hun untuk menjaga adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan itu, Gi-hun pun sadar baju yang dikenakan Sebyok sudah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan segera menuju ke pintu untuk meminta bantuan dari panitia. Tak lama kemudian, panitia pun datang sambil membawa peti. Tak disangka, saat Gi-hun meminta bantuan, Sang-woo sudah berdiri di samping Sebyok dan telah membunuh Sebyok dengan pisaunya. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin marah ke Sang-woo dan pada saat hampir menusuk Sang-woo, panitia melerai mereka. Dengan perkataan dinginnya, keesokan harinya permainan terakhir pun tiba, di mana hanya ada dua pemain yang masih bertahan, yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Akan memainkan permainan yang sesuai judul dari film drama ini, yaitu permainan Squid Game. Kebetulan, Squid Game itu merupakan permainan masa kecil di Korea. Seperti biasanya, di ruangan yang berbeda, para tamu VIP dan frontman melihat langsung permainan dari arah kaca. Gi-hun dan Sang-woo sama-sama membawa pisau untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, mereka pun saling menyerang. Pada saat ada kesempatan, Sang-woo berhasil menusuk paha Gi-hun beberapa kali. Dan Gi-hun pun tidak menyerah dan menangkis serangan Sang-woo dan terus melawan. Usaha Gi-hun pun membuahkan hasil dan membuat Sang-woo tidak berdaya. Dengan pisau yang menancap di tangannya, Gi-hun pun mencoba untuk mendekati Sang-woo yang tak berdaya dan berniat menikamnya.
Namun, Gi-hun yang masih memiliki rasa kemanusiaan tidak tega untuk menusuk langsung Sang-woo dan hanya menancapkan pisau itu di sebelah kanan Sang-woo. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan berjalan ke garis finish. Dan Gi-hun memutuskan berhenti tepat sebelum di garis finish dan memutuskan ke panitia untuk berhenti dari permainan itu. Itu artinya Gi-hun tidak ingin mengambil uangnya dan memilih kembali ke dunia bersama Sang-woo tanpa harus ada yang terbunuh di antara mereka berdua. Sesuai peraturan nomor 3, Gi-hun hanya perlu meminta kepada Sang-woo untuk menyetujui permintaannya dan berhenti dari permainan. Namun, Sang-woo menolak dan memilih menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Dengan begitu, Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah perjuangannya, Gi-hun pun dikembalikan ke tempat asalnya, lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan hasil nominal uang tersebut, nampak raut muka Gi-hun tidak bahagia dan terkesan datar. Ia malah sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang dan seorang sahabatnya. Bahkan saat disapa ibunya Sang-woo, Gi-hun tidak berani menatap wajahnya, bagaikan terkena sambaran petir. Pada saat pulang, Gi-hun menemukan ibunya sedang tergeletak tidak bernyawa. Dikisahkan, satu tahun kemudian, Gi-hun digambarkan semakin urak. Saat duduk sendirian di tepi sungai, ia ditawari bunga oleh seorang ibu-ibu. Ternyata di bunga tersebut terdapat sebuah kartu nama Squid Game yang berisikan alamat dan Gi-hun pun mendatangi tempat tersebut. Sesampai di tempat tujuan, Gi-hun pun merasa terkejut mendapati kakek Ilnam terbaring di kasur. Gi-hun tidak percaya, soalnya sejauh yang ia sadar, seharusnya kakek Ilnam sudah tereliminasi. Tak diduga, ternyata kakek Ilnam merupakan tuan rumah dari permainan Squid Game. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu cara menghabiskan uangnya. Dengan kondisi tumor di otaknya dan diprediksi umurnya tidak lama lagi, ia pun memikirkan untuk bersenang-senang. Ia pun ingin kembali seperti masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itulah, ia bersama teman VIP-nya memutuskan menciptakan arena permainan itu dan ia pun mengikuti permainan tersebut untuk sekali lagi merasakan permainan di masa kecilnya. Mendengar hal tersebut, Gi-hun pun merasa marah. Bagaimana mungkin mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Namun, kakek Ilnam pun menegaskan, ia tidak pernah memaksa seorang pun untuk ikut bermain di dalam permainan mereka. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya di sisa-sisa hidupnya. Setelah mengatakan hal tersebut, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai dengan perasaan damai dan merubah tampilannya. Ia pun menjemput adik Sebyok di panti asuhan dan menitipkan adiknya itu ke ibunya Sang-woo. Tak lupa ia pun meninggalkan masing-masing sekoper uang kepada mereka sebagai janjinya pada mereka di saat momen terakhir hidupnya Sebyok dan Sang-woo. Gi-hun pun seperti kembali memiliki tujuan hidup. Dengan menelepon putrinya, ia akan menyusul Amerika. Sebelum pergi, saat berada di subway, Gi-hun melihat pria parlente misterius sedang bermain bersama korban selanjutnya. Tepat sebelum Gi-hun naik pesawat yang akan membawanya ke putrinya di Amerika, Gi-hun pun mencoba menelepon kartu nama tersebut. Tak disangka frontman yang langsung menjawabnya dan mengatakan bahwa ia harusnya tetap terus berjalan ke arah pesawat yang akan membawa ia ke Amerika. Merasa terkejut, Gi-hun pun berjanji akan menemukan mereka dan mengungkapkan kegiatan permainan busuk mereka. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Sampai bertemu lagi di ulasan film selanjutnya. Terima kasih.